Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Oase, podcastnya MTS Negeri 1 Tegal. Saya Medita Ayu Prihanini. Dan saya Dwi Yunita Nur Hikmatun. Ya, Bu Dwi, kok hari ini kayaknya kelihatan cantik sekali nih. Iya, Bu Dita juga beda ini. Masa sih? Ini ada acara apa sih, Bu? Ini tuh ada baju kayak gitu? Acara spesial untuk semua wanita yang ada di Indonesia, Bu Dita. Wah, acara apa itu, Bu? Yaitu Hari Kartini hari ini ternyata. Oh iya, makanya Bu Dita itu pakai kebaya ya? Iya, kayak ini ya backgroundnya ya sama ya ternyata ya. Iya. Semoga nanti nggak jadi kamu pelase ya. Iya. Untung ininya nggak. Iya, untung ininya nggak merah iya. juga. Kalau merah semua kita ketutup. Aduh, nanti nggak ada. Salah kostum nih kalau kayak gitu warnanya. Kalau kayak gitu. Oke, kita mengucapkan ya buat semua perempuan di Indonesia nih. Selamat. Yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3 yuk. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Oke. Yuk. Semoga kita selalu dapat menginspirasi satu sama lain ya Bu Dita ya. Karena kita sebagai seorang wanita tentunya. Jadi Bu Dita ini juga lagi menunggu lahirnya seorang anak ya. Berarti calon ibu. Kalau saya sudah menjadi udah ibu jadi ya. Ibu ya. Iya. Betul. Oke nih hari ini temanya kan Hari Kartini ya. Maka narasumber podcast untuk kali ini juga seorang perempuan nih, Bu Dwi. Oh iya, Bu Dita. Perempuan yang pastinya sangat menginspirasi kita semua ya, Bu Dita ya. Iya. Siapa yaitu tuh, Bu Dr. Randa Haja Umi Farida. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Bu. Ya, puasanya masih ini ya Bu. Insya Allah. Terus ya Bu. Ya. Hari ini itu kan Hari Kartini ya Bu Umi ya. Iya. Nah ini kan Bu Haja Umi kan selaku guru yang termasuk senior ya di MTS Negeri 1. Bukan tua Bu, tapi yang paling banyak pengalamannya. Iya sudah memakan asam garam ya. Iya, asam garam kehidupan. Kalau wajah sih udah sama 11-12 sama saya. Tentunya. Oh iya Bu, masih jiwanya juga muda. Iya, jiwa muda. Pokoknya semangatnya masih semangat muda. Iya, semangat muda. Padahal Bu Umi udah punya cicit apa cucu ya Bu ya? Alhamdulillah saat ini saya udah dikaruniai cucu. Tiga anak yang masih balita. Iya kan? Iya, berarti Bu Dwi udah punya cucu juga. Belum. baru satu. Oke, baru satu. Iya. Kembali lagi ke Bu Haja Umi ya. Iya. Bu Haja Umi. Jadi di sini kita pengen mengenal lebih dekat sosok seorang Bu Haja Umi karena sangat menginspirasi nih bagi kami sebagai seorang wanita sekaligus guru di MTS Negeri 1 Tegal. Iya, pastinya. Seorang ibu, seorang istri dan seorang simbah ya. Iya. Mbak Putri. Iya, Mbak Putri. Udah jadi eyang. Udah jadi eyang. Iya. Jadi kami pengen mengenal sedikit nih profil dari Bu Haja Umi, dari nama, kemudian pendidikan, pekerjaan serta keluarganya Bu. Bisa diceritakan sedikit gitu Bu. Ya alhamdulillah saya itu diberi nama oleh orang tua, asli dari orang tua ya, nggak ada perubahan. Jadi begitu lahir 7 hari, istilahnya itu menurut syariat Islam akikoh ya, diberi nama dengan nama Umi Faridah. Nah namanya saja sudah Umi berarti ibu ya, karena seorang perempuan, makanya anak saya juga nggak bisa manggil Umi, katanya kalau manggilnya Umi nanti sama dengan namanya. Karena pernah juga ada tamu nanya Uminya di rumah, terus dia nggak bisa jawab, loh Umi saya namanya juga Umi ya, tapi kok dia kayak apa ya, lagaran dianggapnya seperti itu. Terus makanya anak saya juga nggak pakai manggil saya itu nggak pakai istilah Umi tapi Mama gitu. Alhamdulillah saya itu pendidikan dari
kecil saya cuman zaman itu belum ada TK ya. Jadi saya hanya menikmati mulai dari tingkat dasar. Kebetulan ayah saya itu juga seorang guru agama sehingga saya disekolahkan di MI. Kebetulan keluarga punya yayasan yang sampai sekarang MI-nya juga ada itu di desa saya di Jatimulya. Kemudian setelah dari MI saya melanjutkan sama kayak di sini MTS. Jadi saya tidak pernah sekolah di sekolah umum. Iya, karena setelah MTS cuman MTS-nya dulu saya di Slawi. Iya, tidak di Sinae, tapi ternyata setelah kerja malah ya di sini. Iya. Nah, itulah yang namanya kehidupan, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Nah, terus setelah dari MTS melanjutkan di PGA. PGA saat ini sudah tidak ada ya. Mungkin mbak-mbak yang ada di sini kenal apa enggak sekolah PGA? Nggak kenal ya. Iya, karena akhirnya sekolah itu ditutup. Ya setara dengan SPG. Kalau di Dikpora, Dikbud itu sekolah khusus pendidikan guru itu SPG, SGO gitu ya. Nah, tapi kalau untuk guru agama itu PGA. Dulu aja ketika saya sekolah PGA di kabupaten itu enggak ada. Adanya di tingkat Karsdenan. Jadi zaman saat itu adanya di Pekalongan dan di Purwokerto. Kebetulan saya ngambil di Pekalongan. Nah, setelah selesai dari situ sebetulnya saya bisa langsung kerja jadi guru. Tapi saat itu orang tua udah kuliah aja dulu. Ya alhamdulillah beri kesempatan untuk kuliah. Saya kuliah di YIN Wali Songo yang sekarang namanya UIN. UIN Wali Songo. Dulu masih nama YIN. Ya saya alhamdulillah dari YIN selesai istilahnya dulu jenjang BA pertama. Jadi hanya 3 tahun. Terus setelah BA baru melanjutkan ke jenjang doktoral yang setara dengan S1 sekarang. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu pendidikannya ya. Nah, kemudian untuk pekerjaan karena memang berarti saya dari awal dididik atau diinginkan oleh orang tua itu untuk jadi seorang guru. Alhamdulillah memang keluarga saya itu semua ada 10, hampir semuanya disekolahkan di PGA semua. Jadi seorang pendidik. Karena apa? Bagaimanapun yang namanya manusia itu kan merupakan regenerasi. Yang nantinya kalau mereka disekolahkan di keguruan, ya kalau tidak bisa menjadi guru di masyarakat, minimal jadi guru untuk lingkungannya, untuk keluarganya sendiri, itu seperti itu. Nah makanya saya sendiri ya itu walaupun sebetulnya pengennya di sekolah umum, tapi karena orang tua tidak mengizinkan, ya akhirnya saya tetap mengikuti petunjuk orang tua. Alhamdulillah di IAIN pun ngambilnya tarbiyah. Tarbiyah itu juga berarti pendidikan. Iya. Itu seperti itu. Dan di dalam keluarga saya alhamdulillah mudah-mudahan nanti sampai akhir hayat saya masih setia dengan suami saya. Karena untuk saat ini memang saya sekarang udah ditinggal sama suami saya. Single parent ya istilahnya. Single parent. Udah berapa tahun, Bu? Dari tahun 2017. Saat itu alhamdulillah suami saya berarti bisa benar-benar merasakan sebagai seorang tua. Karena saat itu setelah menikahkan putrinya yang pertama, persis setelah kalau sekitar seminggu lah setelah menikahkan putrinya, mungkin karena kecapean, jatuh sakit, akhirnya tidak lama di rumah sakit, berarti sekitar setengah bulan karena di rumah sakit juga sekitar 1 minggu. Nah akhirnya meninggal. Alhamdulillah saya dititipi anak 4 putri 3. Ya mudah-mudahan ngikuti kayak cita-citanya Kartini ya, semuanya kayak mbak-mbaknya yang ada di sini. Nah itu 3 dari nomor 1 sampai nomor 3. Alhamdulillah lagi saya masih diberi karunia anak putra yang bungsu. Nah tapi sayangnya anak saya yang putri 3-nya kok
nggak mau ngikuti jejak orang tua. Suami saya juga guru, tapi anak saya yang tiga-tiganya putri semua nggak mau sekolah keguruan. Iya, sekolahnya dia mintanya di kesehatan. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah 2 anak yang jadi dokter. Ya, satu dokter, yang pertama dokter gigi, yang kedua dokter umum. Yang ketiga, putri yang ketiga nggak mau kalah dengan kakaknya. Nah itu juga akhirnya ngikuti jejak Mbak Yunya, ikut juga di sekolah kedokteran. Jadi sekarang masih ini semester berarti 6 apa ya, memasuki 6. Ini ya, masuk ke semester 6. Insya Allah lagi siap-siap bikin skripsi. Biar tepat. Iya, doanya saja. Dan yang bungsu pengennya melanjutkan di sekolah kedinasan, ya mohon doanya, mudah-mudahan Allah meridai. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, semua sukses semua ya. Amin. Ibunya. Iya, berarti kan sebagai barangkali itu. Berarti sebagai seorang perempuan, ibu sekaligus Mbah Uyut ya Bu? Iya. Eyang ya. Itu sudah menjalankan kewajibannya ya. Maksudnya yang berdua anak perempuan sudah jadi orang lah makanya ya. Berarti selama ini bukan orang ya Bu? Iya, semuanya orang. Iya Bu ya. Iya, alhamdulillah ditinggal abahnya saya bisa melanjutkan menikahkan anak yang kedua. Dan itulah alhamdulillah juga adiknya bisa jadi wali. Makanya mudah-mudahan jenengan juga punya anak itu ya walaupun semua jenis kelamin putra putri takdir Allah ya, tapi kita juga tidak lepas ikhtiar dan doa sama Allah. Nah, karena ada putri ya putra putri kan mungkin juga tidak penasaran juga ya. Awalnya Mbak Yomi dari penasaran nih. Mbak Dewi berapa? Baru satu putra apa putri? Putra. Oh putra, saya doakan mudah-mudahan cepet ya. Ini udah berapa tahun? Udah 5 tahun Bu. Oh 5 tahun. Udah harusnya udah punya adik. Wah saya aja yang pertama sundulan. Bu Dwi bentar lagi katanya mau program lagi. Menambah omongan ya Bu. Amin. Mbak Dita ya ini calon hati-hati. Ya banyak doa sama Allah. Pengennya apa Mbak Dita? Saya seitunya aja Bu. Biasanya ya. Kalau anak pertama belum ada ambisi pengen perempuan atau laki-laki ya saya dikasihnya. Lahir sehat normal. Iya betul Bu. Amin. Bu Haja Umi Farida ini kan sangat menginspirasi ya. Maksudnya ketinggalan sama suami tapi masih tegar, masih semangat. Dan juga bisa ini menginspirasi kita semua sangat sekali pastinya. Ya, betul. Jadi tidak menjadikan keterpurukan dalam hidupnya walaupun ditinggal seorang. Betul. Ya, sosok seorang suami. Iya, seorang suami kepala rumah tangga, namanya setiap harinya ketemu ya. Iya, tapi Bu Umi hebat sekali. Beri tepuk tangan. Kita aplaus. Semua ini penonton bayarannya di mana nih? Iya. Penontonnya kurang semangat kayaknya belum sahur. Seorang istri ditinggal suami apalagi anak masih kecil-kecil gitu, ibaratnya masih secara finansial masih butuh ya biaya. Saat itu anak walaupun sudah dinikahkan masih koas. Iya, duanya masih koas. Iya, alhamdulillah. Tapi mereka ya karena tahu kondisi akhirnya bisa lulus dengan tepat. Berarti kan sudah komplit ya, ada dokter umum. Paket komplit. Satunya tadi dokter apa ya? Dokter gigi. Dokter gigi itu. Jadi kalau Bu Haja Umi lagi sakit langsung ditangani sama dokter spesialnya itu anaknya sendiri. Doakan ini lagi pengennya spesialis. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan sama Allah ya. Amin. Kemudian tadi kan sudah diceritakan nih sama Bu Haja Umi pribadinya. Jadi kita lebih mengenal sosok Bu Haja Umi itu seperti apa ya. Jadi kita sudah mengetahui. Kemudian selanjutnya saya pengen tahu Bu, apa menurut Bu Haja Umi ini emansipasi seorang wanita dalam kehidupan keluarga, kemudian lingkungan pekerjaan, kemudian masyarakat dalam kaidah Islam itu seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah kita semua sebagai seorang muslim itu patut disyukuri sekali. Karena apa? Emansipasi itu sebetulnya dalam syariat Islam kan
sudah jauh sebelumnya, maksudnya sebelum Kartini mempelopori, Islam sudah mendahului ya, sejak Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana keluarga Nabi, kemudian terutama istrinya, itu kan salah satu contoh ya, contoh besar, contoh utama menurut kami, itu contoh utama emansipasi, yaitulah dari sosok istri-istri para Rasul kayak gitu, terutama Rasul Muhammad SAW. Khadijah kayak apa ya? Nah makanya kita kalau kepengin bagaimana sebaiknya seorang wanita perannya, misalkan emansipasinya, ya kita contoh aja teladan dari istri Rasul. Beliau tidak sekedar pendamping suami, bukan hanya sekedar itu, tapi dia juga kayak contoh Khadijah itu dia seorang saudagar besar ya, saudagar besar, bahkan kekayaannya subhanallah sekali, itu 1/3/4 dari atau setengah dari kekayaan di kota Mekah milik Khadijah, setengahnya milik masyarakat, seluruh masyarakat Mekah. Nah itu kan berarti Khadijah benar-benar contoh teladan yang patut kita acungkan jempol, patut kita ikuti. Dia seorang saudagar yang sukses sekali. Nah tapi setelah menikah dengan Rasul, harta kekayaannya benar-benar digunakan untuk syiar Islam, untuk perjuangan Rasul dalam dakwah Islamnya. Iya ya. Nah beliau juga sebagai seorang saudagar, dia sukses seperti itu, berarti kan dia mampu menjalani perdagangan dengan kemampuan yang dimilikinya, karunia dari Allah itu seperti itu. Nah tetap berusaha kan secara finansial, dia berusaha keras untuk mendapatkan rezeki dari Allah, karena rezeki itu memang harus dicari. Nah kemudian di lingkungan keluarga sendiri, beliau tetap jadi istri yang setia kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin mbak-mbak juga tahu bagaimana sejarah nikahnya Rasul dengan Siti Khadijah, selisih usianya juga jauh kan. Khadijah 40, Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Nah tapi tetap dia menghargai sebagai sosok suami yang harus dipatuhi, dihormati, ditaati. Nah itulah, kalau kita sebagai seorang putri bisa seperti itu, insya Allah surga bagi seorang putri muda. Nah makanya ini panjenengan semua juga sudah punya suami, hormatilah. Kedudukan nanti jenengan jadi apapun ya, tetap suami nomor satu ya. Apalagi kayak bagaikan dengan orang tua pun, kita orang tua di nomor 2 kan suami kan, ibaratnya kalau mau dipanggil orang tua, nah aja kalau mau mendatangi izin dulu kan, izin dulu kepada suami kira-kira boleh ndak. Nah kalau suami belum membolehkan, ya jangan bantah ya, jangan nuruti nafsunya sendiri, walaupun itu mendatangi panggilan orang tua itu perlu juga, tapi bagi seorang perempuan beda dengan kaum Hawa ya. Nah itu yang harus memang kita perhatikan, diantaranya itu kadang-kadang memang kita hilaf ya, merasa wah wong itu orang tua saya sendiri, kalau saya nggak menghormatinya gimana? Ya menghormati tetap, takzim tetap ya, tapi kalau kita sudah punya suami, kita menomorsatukan suami lebih dulu, dan mau apapun dengan orang tua harus seizin suami. Insya Allah itu tergolong wanita yang solehah. Iya kalau seperti itu ya. Nah itu di masyarakat Khadijah juga peran. Nah buktinya apa? Ketika Rasul pertama mendapat wahyu ya, mendapat wahyu yang pertama surat Al-Alaq, beliau ketemu langsung dengan malaikat yang membawa wahyunya, terus menurut kisah rupanya benar-benar yang makhluk yang belum pernah dilihat. Nah apalagi suruh membaca, yang saat itu Rasul belum ya tergolong memang orang yang ummi, yang buta huruf, sehingga suruh membacakan nggak bisa. Tapi akhirnya disuruh menirukan. Setelah menirukan, itulah kehebatan Rasul
doakan langsung bisa hafal. Nah, itulah kehebatannya Rasul. Terus setelah sampai rumah dia masih merasa gemetar, ketakutan, cerita sama Khadijah. Khadijah sebagai seorang istri tidak terus menyalahkan atau membiarkan suaminya ketakutan, dia langsung mendekati, melindunginya dan bahkan menasihati karena saat itu menggigil, diselimuti juga, terus diberi nasihat atau diberikan suatu kata-kata yang bisa menenangkan. Di antaranya apa? Ndak usah merasa risau, suamiku, nanti peristiwa ini akan saya sampaikan ke saudara saya. Nah, berarti kan dia ada hubungan sosial kan, tidak hanya mementingkan keluarga. Itu menunjukkan dia akan menceritakan peristiwa yang dialami Rasul ketika menerima wahyu pertama kepada saudaranya yang jadi seorang pendeta ahli kitab. Tentunya dia lebih tahu karena dia seorang ahli kitab di dalam kitab yang Injil saat itu sebagai seorang Nasrani tentunya sudah diceritakan tentang bagaimana peristiwa seperti itu. Nah, akhirnya Rasul juga merasa reda karena nanti coba ada firasat apa atau ini suatu tanda apa gitu nanti tak tanyakan. Nah, akhirnya Rasul akhirnya Rasul merasa tenang setelah dinasihati sama istrinya seperti itu. Nah, belum lagi di lingkungan masyarakat, contoh Rasul mau mendakwakan syariat Islamnya yang dibawanya dengan hartanya beliau hartanya Khadijah dia serahkan ke Rasul. Nah, ini kan berarti kepedulian kan. Nah, itu berarti peran beliau di masyarakat juga patut sekali kita contoh. Sangat luar biasa. Nah, dia punya harta yang begitu melimpah, tidak sekedar untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja. Nah, itulah diantaranya seperti itu. Makanya wanita sekarang pun harus kembali emansipasi kita karena seorang muslim keteladanan emansipasinya itulah secara agama istri Rasul. Begitu pula Siti Aisyah Siti Aisyah juga perannya luar biasa. Bukan hanya dalam keluarga tapi juga di masyarakat. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Bahkan wanita-wanita muslimah saat itu kalau dia tidak paham hukum, dia langsung nanya pada Siti Aisyah, terutama hukum kewanitaan, hukum keluarga gitu ya. Nah, misalkan bagaimana darah haid, darah nifas, sucinya kayak apa. Nah, kalau yang menerangkan bapak-bapak kan enggak begitu mau mengatakan kayak gini lah enggak mengalami juga. Kan? Nah, itulah diantaranya. Walaupun Kartini juga sosok seorang wanita yang patut kita banggakan, khususnya di Indonesia ya. Nah, itu. Khususnya di Indonesia karena Kartini juga dari lingkungan di samping dari lingkungan kebangsawan, ibunya Kartini itu dari lingkungan keluarga muslim, keluarga biasa kalau ibunya, yang bangsawan itu bapaknya. Nah, terus ibunya dari keluarga muslim, bahkan menurut sejarah Kartini bapaknya itu seorang guru agama juga. Jadi dia dididik juga didikan Islam. Cuman suaminya saja yang akhirnya dari adipati terus jadi seorang raja bupati. Seorang bangsawan. Barangkali itu. Luar biasa sekali ya, kita berarti harus meneladani sosok seorang istri Rasul ya. Kalau dalam dalam Islam seperti itu. Nah, saya mau menanyakan nih Bu Umi, menurut Bu Umi, emansipasi perempuan kita sebagai perempuan di zaman sekarang ini, apalagi yang sudah melek teknologi ya Bu Dwi, dan ini udah berarti namanya apa? Gen Z ya, generasi Z sekarang ini ya, generasi milenial gitu ya Bu. Di zaman sekarang tuh seharusnya seperti apa sih Bu untuk kita membatasi juga
pengaruh negatif gitu dari yang Iya. teknologi itu sendiri dan Iya, sebagainya iya, itu iya. menurut Bumi seperti apa? Oh iya, ya memang zaman sekarang memang zaman teknologi canggih, wanita-wanita milenial ya, Iya. memang kita juga tidak boleh buta dalam masalah teknologi canggih, karena kita bisa berperan untuk terjun di masyarakat, apalagi seorang karyawati kayak panjenengan semua. Nah sekarang apalagi masa pandemi kayak gini, kalau kita nggak tahu teknologi, waduh nggak bisa kerja sama sekali barang itu. Ya terus terang aja kayak saya sendiri banyak merasa karena sudah tua mungkin ya, jadi kayak agak ini agak kurang menarik awalnya, tapi tak pikir ya Allah ngerora, walaupun orang menarik ya saya harus belajar kalau nggak sedikit. mengikuti Ketinggalan saya nanti nggak bisa melaksanakan tugas sebagai seorang guru yang ngajarnya dengan daring kan gitu, walaupun ibaratnya saya tetap merepotkan teman-teman yang ada di sekelilingnya itu seperti itu. Nah wanita-wanita sebagai apalagi seorang pekerja ya harus menguasai itu. Nah cuman kita jangan tenggelam ya, terbawa arus. Nah karena kita sosok seorang muslimah, apalagi panjenengan juga sebagai seorang guru misalkan ya. Nah harusnya bisa menjadi teladan bagi anak-anak ya, adanya HP memang itu dibutuhkan, tapi batasi waktunya. Jangan karena ada orang menganggap bahwa HP itu bagaikan nyawa. Kalau saya secara pribadi itu nggak setuju banget ya. Nggak setuju banget ya. Memang HP kita butuh, tapi ya ada waktu-waktu tertentu kita manfaatkan. Nah kalau kita misalkan terus ngikuti kemauan kita untuk megang HP terus, nah mana kita habluminallahnya, ibadah madhohnya kan gitu. Walaupun mungkin baca Quran bisa melalui HP, kita mau tausiah, dengerin tausiah bisa melalui HP, tapi kan nanti akhirnya kurang rasa silaturahminya ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Kalau semata-mata mengandalkan alat bantu ini ya akhirnya banyak hal yang kurang menurut syariat Islamnya. Nah yang kurangnya contohnya rasa silaturahmi. Sekarang kalau kita lihat secara realita aja ya, orang duduk pada diam dikirain apa, ternyata sibuk megang semuanya, enggak saling menyapa. Padahal mungkin kalau kita cerita gendu-gendu rasa secara langsung mau dari hati ke hati mungkin beda kan. Iya tahu misalkan wah Bu Dwi sekarang lagi happy ya dalam peringatan Kartini, bisa cantik tambah cantik gitu ya, dengan pakaiannya begitu pula Mbak Dita misalkan gitu. Nah itulah, jadi kita harus tetap membatasi diri untuk penggunaannya ya, yang perlu aja, tapi yang tetap hubungan kita dengan Allah, ibadahnya ya, ibadah yang madhonya harus diperhatikan. Nah jangan dengar adzan tapi nanti itu HP, sibuk sama HP-nya sendiri kan, masih asik main HP ya. Apalagi kalau kita punya program saya harus sholat jamaah misalkan. Lah sholat jamaah kan berarti harus lihat lingkungan, siapa yang bisa diajak sama, tentunya kan HP harus singkirkan dulu misalkan seperti itu ya. Nah itu jadi ada pembatasan ya Bu. Diagendakan lah diagendakan. Ada waktu-waktu tertentu ya untuk penggunaannya seperti itu. Tuh gitu pemirsa ya. Jadi gadget itu menjauhkan yang dekat ya Bu ya, mendekatkan yang betul, jauh. Betul padahal sekali di depannya ada orang lain kok kayaknya cuek-cuekan ya, padahal sebelahan gitu ya. Nah itu tapi terasa jauh kalau kita menyadari, insya Allah kita akhirnya kan teringat. Jangan jadi teringat ini kita jadi duduk ini buat apa ya, kayak renungan ya untuk kita semua mungkin ya, betul. Yang masih sangat ketergantungan nih dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, masih wah ini HP terus kayaknya kalau misalkan bangun tidur ya dicari apa Bu Dwi? HP. Itu ya. Bukan suami ya. Bukan suami ya. Padahal suaminya ada di sampingnya ya. Dicari. Kalau suaminya hilang nggak apa-apa, HP hilang. Nah itu bingung. Salah Bu kita ya. Iya betul sekali Bu Dwi. Nah yang
selanjutnya Ibu, saya mau menanyakan kepada Ibu tentang pendapat Ibu. Ada statement yang bilang perempuan itu gak usah kerja, perempuan itu di rumah aja, perempuan itu ngurus anak aja di rumah, nyuci, masak, nyetrika, pokoknya di rumah aja, jangan gak usah kerja di luar gitu. Gimana Bu, menurut Bu Umi? Iya Bu, terus seperti itu ada pernyataan kalau pekerjaan rumah ya pekerjaannya perempuan. Iya perempuan, istri, pokoknya laki-laki. Seorang laki-laki ya kayak seorang raja gitu lah, maksudnya tidak memegang pekerjaan. Betul, iya betul. Banyak sekali yang seperti itu ya. Iya, kalau istrinya bekerja kan nggak bisa ya. Iya betul sekali. Gimana tuh Bu Umi? Kalau ada yang pernyataan seperti itu, saya pribadi tidak sependapat. Bagaimanapun kita seorang sosok manusia yang tentunya cita-cita kita juga kepenginnya menungsasing ideal. Secara pribadi kita jalani kewajiban, tugas, hak kita dapatkan, kan gitu ya. Tapi secara sosial pun ya, karena manusia kan tidak sosok pribadi tok, individual tok ya. Tapi kan kita juga sebagai manusia sosial kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kok ada pendapat yang mengatakan wanita itu lebih baik di rumah saja, kerja rumah tangga itu aja, ya memang mungkin ada yang punya pendapat seperti itu, ya silakan. Tapi bagi kami, menurut secara pribadi saya, kayak panjenengan sudah punya potensi SDM yang luar biasa, kenapa enggak bisa ditularkan ke yang lain? Kalau hanya di rumah kan hanya manfaatnya mungkin hanya untuk anak-anak saja kan, iya kan, dengan suami. Nah itu, padahal hablum minanas, tidak cukup lingkungan keluarga saja, ya, karena kehidupan manusia itu ada, kalau apalagi kita seorang pendidik, ada pusat pendidikan kan ya. Iya, panjenengan nanti kalau hanya sekolah tok atau mungkin rumah tok, lah gimana lingkungan sosialnya, lingkungan masyarakatnya tidak bisa terjamah kan gitu ya. Iya, jadi pusat pendidikan kan pertama keluarga. Seorang ibu memang harus bisa jadi seorang ustadzah yang pertama, sebagai tarbiyatul ula, istilahnya itu seperti itu. Karena apa? Rumah tangga itu merupakan madrasatul ula, tempat sekolah yang pertama, dinikmati, dikenal, dijalani oleh seorang anak. Nah, nanti tentunya gurunya siapa? Karena kalau rumah tangga itu sebagai sekolah, lah itu seorang ibu berarti panjenengan gurunya. Makanya panjenengan harus bisa menjalani sebagai tarbiyatul ula, pendidik pertama. Nah, di samping itu tidak sekedar itu, kita sebagai seorang anggota masyarakat, ya, seorang anggota masyarakat, kita juga harus bisa memperhatikan, apalagi kayak kita punya anak, apa kita cukup memperhatikan anak ketika ada di dalam rumah saja? Tentunya kan enggak, anak juga enggak bisa, pasti ingin main. Nah, kalau jenengan enggak kenal dengan masyarakat, nah gimana? Ya makanya kita juga harus berikut kiprah di masyarakat, biar juga bisa, apalagi seorang guru, memberikan wawasan ke masyarakat yang mungkin ikut mendidik lah di lingkungan masyarakat, kayak begitu. Kita bisa jadi contoh yang baik. Nah, kemudian di madrasah jelas ya, jenengan menjalani profesinya. Nah, kalau hanya sekedar di rumah tangga aja ngurusi semuanya, ya kayaknya tidak bisa. Karena bagaimanapun kondisi kita terbatas ya. Nah, dan kalau dikatakan wah suami itu kalau di rumah bagaikan raja. Nah, itu raja buat siapa? Raja buat istri. Tapi kan kalau istri terus semuanya bekerja, nanti istri juga tidak bisa melayani, meladeni suami secara sempurna. Ya nggak bisa seperti itu. Kewajiban di dalam rumah itu ya terpadu. Dalam Al-Quran kan dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Yang pemimpin itu jangan menganggap berarti aku raja, kuasa seenak dhewe ya. Itu enggak seperti itu. Tapi kan kewajiban seorang suami apa? Menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga.
Memang kalau suami bisa mencukupi segala kebutuhannya, istri nggak kerja, dan memang kalau suami itu melarang, memang kita nggak boleh. Ya, kita berarti haram untuk melakukan pekerjaan di luar. Nah gitu, makanya biasanya tapi kita kan kenal suaminya mungkin ketika udah dewasa, sudah betul, saling tahu, atau mungkin sama-sama jadi guru, ya harus sama-sama pengertian dong. Iya kan seperti itu ya. Nah harusnya memang seperti itu. Nah jadi suami pun harus tahu juga, karena tadi arijalu qawwamuna yang dikatakan qawwam itu pemegang nafkah. Nah harusnya memang segala kebutuhan suami yang memenuhi, ya, termasuk sebetulnya mbu ngumbai, mbu cuci piring. Nah justru seorang istri kalau menurut Islam itu ya itu hanya ngeladeni hal-hal yang bukan bersifat materi apa ya, nah kasih sayang, iya, misalkan seperti itu. Kalau kayak gitu berarti kan ya suami juga, tapi kita mungkin biar lebih harmonis ya harus ada kerjasama gitu. Saling mengerti, pengertian, iya. Nah dan kita sebagai seorang karyawati memang dalam Islam sudah dijelaskan juga harus kita bekerja harus atas izin suami. Terus dalam bekerja benar-benar kita menjalani tugas bekerja bukan untuk kesempatan yang lain, apalagi yang mungkin menyebabkan nanti kacaunya rumah tangga misalkan, ya makanya kita jaga jangan sampai dalam bekerja berdua-dua dengan lain jenis tanpa muhrim. Kalau memang situasinya kayaknya nggak pas, ya mendingan kita manggil yang lain untuk nemani, misalkan seperti itu. Jadi jaga diri lah, tetap jaga diri. Kalau toh kita misalkan tampil dalam bekerja memang harus dengan penampilan yang sempurna, yang baik. Boleh kita bersolek, tapi kira-kira suami boleh ndak? Kalau wah suami saya lebih senang bu kayak gitu, oh iya niatnya nyenengna suami, bukan untuk menyenangkan orang lain kayak gitu ya, utamanya kan seperti itu. Iya, jadi harus walaupun koridornya kita bekerja di luar rumah, tapi tetap kita harus ingat selaku wanita muslimah harus izin suami. Karena kalau kita sudah punya suami berarti semuanya tergantung suami. Tapi kalau kita dulu sebelum menikah berarti harus izin wali kita, orang tua. Orang tua tidak ada, mungkin kakak adiknya yang jadi walinya atau saudaranya. Itu seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Dwi ya, kita belajar banyak nih, pembelajaran buat kita ya. Iya betul. Dan kita sebagai seorang istri masih jauh dari kata sempurna betul ya. Sekali. Bu Dita kan baru 1 tahun apa 2 tahun ya? Apanya? Setahun belum ya? Setahun. Belum ada setahun. Ya, masih menjajaki lah. Menjajaki betul sekali. Saya kan berarti 5 tahun. Iya udah 5 tahun luar biasa. Gimana Bu Dwi? Masih ya kayak gitu. Ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian ya. Iya memang penyesuaian perlu. Luar biasa. Ya kayak sosok Kartini sendiri ketika mau nikah kan itu kan kebetulan mungkin sudah udah mengenal Kartini ketika mau menikah kan. Suaminya kan sudah lebih usianya ya, bahkan malah sudah punya istri karena dia seorang raja itu kan itu zaman dulu itu kan suaminya istrinya lebih dari satu. Nah itu iya. Nah ketika itu kalau ndak salah sudah punya 3 Bapak. Jadi Kartini itu mau yang keempat, tapi Kartini minta syarat kan, saya mau dinikahkan, mau menerima siapa yang meminang, tapi dengan syarat izinkan saya untuk menjadi seorang guru di sekolah wanita, izinkan saya untuk tidak mengikuti adat yang kalau nikah saya tidak mengikuti budaya yang berlaku karena adat pernikahan di situ katanya terlalu mendiskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kemudian syarat yang ketiga suami harus bantu dia dalam mendirikan sekolah wanita. Itu seperti itulah. Suaminya ternyata menerima, yang akhirnya kan bisa terwujud sebuah keluarga yang baik. Ya memang harus ada ibaratnya suatu perjanjian dulu ya. Awal. Perjanjian awal. Kalau mungkin jenengan awal aku durung
janji ya sama suaminya. Ya mungkin sekarang bisa saling mengikat. Lupa belum ada janji. Oh ya dulu nggak ada janji. Tapi insya Allah sudah ya. Ya ini Bu, yang terakhir mungkin ada pesan dari Bu Umi untuk seluruh perempuan nih di zaman sekarang ini, bagaimana Bu gitu untuk menyikapi mungkin tantangan-tantangan dan juga untuk menjadi seorang istri, ibu dan juga sosok perempuan yang luar biasa di masyarakat, bagaimana Bu? Ya. Tadi secara tidak langsung sebetulnya sudah kami uraikan, alhamdulillahnya karena kita seorang muslimah, jadi ada figur yang sangat sempurna sekali dari istri-istri Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sosok Siti Khadijah radhiyallahu anhu maupun Siti Aisyah dan istri yang lain, ya, karena zaman sekarang ini memang seorang wanita jangan sampai buta dalam masalah ilmu, walaupun mungkin ilmu itu bertentangan dengan syariat Islam, ya, misalkan ilmu mencuri itu kalau bisa kita juga tahu, biar kalau ada orang mau mencuri kita iya kan, kita jadi kan bisa mencegahnya. Oh ternyata pencuri ilmunya bisa berhasil kayak gini. Oh berarti saya harus bisa mensiasati biar rumah saya aman, keluarga saya aman, misalkan kan seperti itu ya. Nah apalagi ilmu-ilmu yang baik. Nah itu memang kita harus mungkin panjenengan kayak sekarang sudah S1 atau mungkin sudah melanjutkan S2-nya. Kalau belum, kayak saya himbau atau saya harapkan ya bisa melanjutkan lah, biar ilmu itu tambah berkembang. Karena apa? Amaliyah seseorang itu ya bisa disesuaikan dengan ilmunya. Ilmunya semakin tambah, kayak ilmu agama semakin tambah kan paling tidak semakin menyadarkan keimanan kita, akan menuju ketakwaannya mungkin akhirnya kita tahu, oh ketakwaan itu diantaranya harus begini. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak pernah mendengarkan tausiah, nggak pernah sharing agama, ya mungkin padahal bekal kita sangat minim, misalkan seperti itu. Iya, nah makanya dalam mengarungi pekerjaan pun tentunya seperti itu. Makanya panjenengan yang sudah terjun, masih masa depan masih panjang. Nah, silakan untuk meraih ilmu sebanyak mungkin. Apalagi seorang muslim itu tolabul ilmi atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, tapi benar-benar juga ingat, ilmu sebanyak apapun kedudukan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anggota masyarakat, terutama masyarakat dalam kedinasan, kan seperti itu. Nah itu harapannya kalau wanita sekarang bisa menyadari kondisinya seperti itu, harus jadi seorang istri bagi suami, menjadi ibu bagi anak-anak, dan sebagai anggota masyarakat baik di lingkungan kedinasan maupun masyarakat secara luas, dan contoh dari keteladanan para istri Rasul, nah dan syariat Islam yang sudah ditunjukkan dalam Al-Quran, insya Allah tidak ada perbedaan, ya, karena dalam Quran sendiri kan Allah akan memberikan imbalan sebaik mungkin bagi siapa saja, baik wanita muslim, wanita maupun muslimah maupun muslimin, mukminin maupun mukminat, yang penting didasari dengan keimanan, kan seperti itu. Ya, Masya Allah sekali ya, Dwi. Jadi itu ya tadi ya kesimpulannya ya, kita harus bisa menempatkan diri ya Bu, menempatkan diri sebagai istri yang baik di dalam keluarga, sebagai ibu juga, sebagai seorang wanita di dalam kedinasan gitu ya, misalkan yang bekerja gitu di luar rumah gitu, dan juga di masyarakat seperti itu ya Bu Dwi. Baiklah Ibu, ya Allah luar biasa sekali ya, kita banyak ilmu sekali yang kita dapatkan dari sosok Bu Umi ya, yang luar biasa sekali dan menginspirasi untuk semua perempuan semua yang ada di Indonesia, terutama semua perempuan yang ada di Indonesia, khususnya untuk kita berdua. Iya betul sekali, khususnya untuk kita berdua yang masih belajar ya, lingkungan MTS. Untuk saya juga yang mau menjadi seorang ibu seperti itu ya, itu pastinya membuka wawasan iya betul kita ya. Iya betul, banyak sekali yang
Terima kasih sekali untuk Bu Haja Umi atas aspirasinya ya, iya, ilmunya juga ya, sangat sharingnya bermanfaat, juga sharingnya ya kepada juga. kita semua. Jadi podcast kali ini sangat asik ya. Iya, asik banget. Iya. Sesuai dengan judulnya podcast Oase, obrolan asik seputar edukasi. Jadi nggak cuma ngobrol aja tapi juga ada edukasinya. Ada edukasinya lah. Ini kan edukasinya tentang perempuan ya. Tentang perempuan. Mudah-mudahan menginspirasi semua yang ada di rumah atau yang dimanapun di Indonesia, di Indonesia ya, jadinya menambah pengalaman, menambah wawasan untuk kita semua. Iya. Betul. Terima kasih untuk Bu Haja Umi Warida atas waktunya. Mudah-mudahan podcast hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama. Ya, ini ada kutipan nih dari Ibu Kartini ya, yang saya suka banget nih. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Mungkin Bu Dwi. Mungkin Bu Dwi ada lagi. Ya, ini saya juga ada kutipan juga nih dari R.A. Kartini ya. Iya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Iya, betul. Luar biasa sekali ya Bu Dwi. Mana penontonnya kok? Nanti besok kayaknya perlu ini ya, kita datangkan penonton bayaran lagi yang lebih banyak, lebih rame ya. Tambah semangat ya. Biar tambah semangat gitu. Oke, sekian podcast kali ini ya Bu Dwi ya. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan juga kekurangan mungkin ya dalam penyampaiannya. Ada celutukan kita yang kurang berkenan ya, betul di hati. Ya, kami mohon maaf. Saya Medita Ibrahim ini dan saya Duyunita Nurikmatul. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.